Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'du. Pada kesempatan yang mulia ini, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dan keberkahan pada diri kita selama hayat kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan syariat-syariatnya dan menjalankan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya, baiklah. Di sini ada beberapa poin yang akan kita sampaikan, yaitu berkenaan tentang nasihat untuk suami dan istri. Nasihat untuk saling memahami tanpa menyalahkan. Tayyib. Yang pertama adalah seorang suami harus memahami keadaan istrinya dan mempergaulinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Yang kedua, seorang istri harus memahami keadaan suaminya dan mempergaulinya dengan baik. Yang ketiga, janganlah mempertahankan ego masing-masing dan jauhilah marah yang tercela. Baik, ini 3 hal yang akan kita kupas. 3 hal yang akan kita jelaskan berikut ini. Yang pertama adalah seorang suami harus memahami keadaan istrinya dan mempergaulinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Apa maksudnya? Maksudnya adalah agar seorang suami mempergauli istrinya dengan baik, memahami kejiwaannya, menunaikan hak-haknya sesuai kemampuannya, dan tidak memperbudak istrinya. Tayyib. Itu dia yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian mempergauli mereka, istri-istri kalian, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah seorang istri harus memahami keadaan suaminya dan mempergaulinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Apa maksudnya? Iya. Maksud poin yang kedua ini adalah agar seorang istri memahami keadaan suaminya, mempergaulinya dengan baik, dan memenuhi hak-haknya dengan baik sesuai kemampuannya, dan meletakkan posisinya sebagai seorang istri atau sebagai rakyat, bukan sebagai pemimpin rumah tangga.
Kenapa? Karena pemimpin rumah tangga itu adalah suami, walaupun istri lebih kaya daripada suaminya. Baik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." Allah berfirman yang artinya laki-laki atau suami itu adalah pemimpin bagi istri, pemimpin bagi perempuan, yaitu istrinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melebihkan sebagian mereka, itu sebagian laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu di atas perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang laki-laki itu adalah pemimpin, pelindung bagi istrinya. Dia yang memberikan arahan, dia yang memberikan nafkah dan memberikan hak-hak istrinya. Kemudian poin yang ketiga, janganlah mempertahankan ego masing-masing dan hindarilah marah yang tercela. Tayyib, apa maksudnya? Maksudnya adalah jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga, hendaknya antara suami dan istri saling mengalah, walaupun salah satunya tidak salah. Siapa yang lebih dulu minta maaf, dialah yang lebih baik. Siapa yang lebih dulu mengucapkan salam, dialah yang terbaik. Kemudian, apakah jika orang itu marah dan semuanya marah itu akan tercela? Ya tidak, tentunya. Marah itu adalah fitrah manusia, tetapi akibatnya yang tercela. Jika marahnya itu membawa bencana, maka ini marah yang tercela, tidak boleh. Itu dari syaitan. Adapun marah sewajarnya dan tidak membawa kepada kerusakan, maka ini wajar. Marah yang wajar, intinya tidak membawa akibat yang besar, yang merusak. Marah itu boleh selama tidak membawa kerusakan. Jika membawa kerusakan, maka itu adalah marah yang tercela. Tayyib. Jadi hendaknya seorang suami, seorang istri jika memiliki suatu permasalahan, maka hendaklah salah satu dari mereka mengalah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak baik. Boleh jadi kalau kita mengalah, akibatnya lebih baik. Boleh jadi kalau kita tidak mengalah, maka akibatnya buruk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu.
dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ya, yang namanya mengalah itu berat. Ya, akan tetapi boleh jadi di situ ada manfaat yang besar dan disitulah terdapat kebaikan. Tetapi jika sebaliknya tidak ada yang mau mengalah, maka boleh jadi di situ akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari keburukan. Tayyib. Jika suami benci atau marah pada istrinya, maka hendaklah dia marah sewajarnya. Ya, begitu juga dengan istri, jika dia marah pada suaminya, maka hendaknya dia marah sewajarnya. Tayyib. Dan marahnya hendaknya tidak membawa akibat yang fatal, ya, yang membawa kepada bencana dan kerusakan. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada kita, ya, jika suami atau istri memiliki permasalahan. Maka jika suami membenci istrinya, maka di sini terdapat solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Fa in karihtumuhunna fa asa ay yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah berfirman, jika kamu tidak menyukai mereka, yaitu istri-istrimu, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 19. Maka hendaklah seorang suami banyak mengalah, atau sebaliknya seorang istri banyak mengalah. Untuk apa? Untuk mencapai maslahat dan kebaikan. Jika kedua-duanya saling mempertahankan ego masing-masing, maka permasalahan tidak akan selesai. Dan malah akan mendatangkan kerusakan yang lebih besar. Maka disinilah kita harus senantiasa saling memberi uzur, saling memahami antara kita, antara suami dan istri. Karena dalam rumah tangga itu mesti ada permasalahan, tidak mungkin tidak ada. Jangankan orang yang hidup bertahun-tahun bersama, orang yang hidup bersamaan sehari 2 hari, itu pun mesti ada permasalahan atau perselisihan yang terjadi di antara mereka, apalagi bertahun-tahun. Maka disinilah letaknya kita harus saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Seorang suami hendaknya dia paham kejiwaan istrinya. Begitu juga seorang suami, seorang istri hendaknya memahami kejiwaan suaminya. Dan hendaklah keduanya ini mencari maslahat, bukan mencari kerusakan. Dan janganlah mereka saling menyalahkan dan tidak mau saling mengalah. Ini menyalahkan yang satu menyalahkan
saling menyalahkan, dan ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan. Ini namanya mempertahankan ego masing-masing. Maka hal ini harus dihindari, dan hendaklah demi kemaslahatan ini, maka salah satu dari mereka hendaknya mengalah walaupun dia dalam posisi benar misalkan, tetapi walaupun demikian tetap harus mencari yang lebih maslahat, yang lebih baik, dan demikian masalah akan cepat terselesaikan sehingga syaitan tidak dapat masuk dalam hal tersebut. Thayyib, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan benar, serta semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk mengamalkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi, dan saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.